Selamat pagi kawan-kawan. Berikut saya akan sharing kepada teman-teman mengenai budidaya ikan menggunakan sistem RAS di tempat saya. Saya menggunakan dua bak pemeliharaan. Saya menggunakan IBC, Intermediate Bulk Container, dengan kapasitas 1000 liter. Ini ada dua. Jadi sini bak nomor 2. Kemudian di sini bak nomor 1. Nah, kemudian saya menggunakan filtrasi itu ada 6 drum yang berukuran atau berkapasitas 200 liter, yaitu ini bak drum pertama, kemudian drum kedua, drum ketiga, drum keempat, kemudian drum kelima, dan ini drum ke-6 ya. Nah, untuk airnya ini mengalir dari bawah, dari masing-masing bak penampungan, kemudian masuk ke bawah ini. Nah, kemudian masuk kepada drum pertama. Drum pertama ini adalah drum mekanis saya. Di sini saya membuat 2 outlet dan 1 inlet. Nah, dari bak pemeliharaan masuk ke drum pertama, ini sebagai inletnya, kemudian masuk keluar nanti dari outlet ini, outlet kedua yang akan menuju ke bak kedua. Namun saya juga memberikan di sini outlet ini untuk pengeluaran atau untuk backwash. Nah, mekanisme dari drum ini saya menggunakan 2 filter mekanik, filter drum 1-2 sebagai filter mekanik, kemudian drum 3-4 sebagai filter biologi, kemudian drum 5 ini adalah pH buffer, kemudian yang 6 ini adalah sump tank ya. Nah, di filter mekanis pertama ini saya menggunakan insect net ya, insect net dan biofoam. Nah, di sini dari bak pemeliharaan masuk ke sini, difilter di bawah, kemudian setelah jernih naik ke atas, dan dia akan ke filter kedua, yaitu filter mekanis kedua. Nah, di sini filter mekanis kedua saya menggunakan insect net juga, dan saya tambahi dengan jaring nelayan ya. Kita harapkan bahwa air yang keluar dari sini itu menjadi bersih. Nah, demikian juga dengan drum pertama. Di sini ada 3 outlet juga, yaitu outlet pertama, inlet ini yang dari drum pertama masuk ke sini, kemudian yang di bawah itu adalah pembuangan untuk backwash. Nah, setelah melalui penyaringan, dia akan keluar melalui outlet ini ya, untuk menuju ke drum berikutnya, yaitu drum ketiga. Drum ketiga yang difungsikan sebagai drum biologis atau filter biologis, di mana di dalamnya ini saya berikan Kaltnesh. Nah, Kaltnesh ini terus kita beri aerator, karena di sini juga saya taburkan nitrobacter supaya untuk menyaring atau untuk merubah amonia menjadi nitrat ya. Dari sini ini juga sama, inlet, outlet, outlet. Nah, dari drum ketiga atau filter biologi ini kita buat agak berbeda, karena kini menggunakan Kaltnesh, sehingga tutupnya ini kita berikan tutup yang berlubang-lubang, dan di sini berlubang ya.
aerator 24 jam. Nah, dari filter biologi pertama atau drum ketiga, kemudian baru masuk ke filter biologi kedua atau drum keempat. Ya. Di sini juga sama, isinya adalah Kaltnes yang kita berikan aerator 24 jam. Ini. Di sini kita berikan rongga untuk outputnya yang berlubang-lubang supaya Kaltnes tidak terbawa ke proses berikutnya. Nah, drum kelima ini adalah drum untuk pH buffer, di mana di dalamnya saya memasukkan karang jahe untuk mengkontrol pH. Nah, dari pH buffer ini baru masuk ke drum ke-6 atau ke samteng. Dari drum ke-6 nanti, dari samteng, ini akan dipompa ke bak pemeliharaan. Kita lihat yang ada di drum 6. Ini kita buka. Ini drum 6. Samteng sebelum masuk ke bak pemeliharaan. Nah, di sini saya berikan pompa 1, kemudian ada UV 1. Nah, inilah nanti yang akan tersirkulasi, terpompakan, naik bersama dengan aerator. Kemudian ini yang akan masuk ke dalam masing-masing bak pemeliharaan. Ya. Di sini kita berikan valve untuk bisa mengatur tekanannya. Ya. Nah, demikian share dari bak pemeliharaan budidaya ikan menggunakan sistem RAS. Berikutnya nanti saya akan spill juga bagaimana membuatnya dan juga bagaimana berapa anggarannya. Nantikan untuk video berikutnya. Terima kasih.